warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Fatimah CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 20 Mataram. Kali ini akan menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 14 di bawah bimbingan fasilitator Bapak Rahmatullah dan pengajar praktek Bapak Ade Saputra. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah budaya positif di lingkungan sekolah memiliki peran yang penting dalam pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan pedoman pendidikan di Indonesia. Penciptaan lingkungan positif, aman, dan nyaman di sekolah memungkinkan peserta didik untuk berpikir, bertindak, dan berkarya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Meski demikian, kesadaran akan disiplin diri siswa peserta didik masih tergantung pada motivasi eksternal, sedangkan posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum atau membuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, prioritas kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Peserta didik yang mampu mengatur diri akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Untuk menanamkan budaya positif, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti membahas keyakinan sekolah atau kelas secara terbuka, serta menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Dengan menggunakan pendekatan ini, guru dapat membimbing peserta didik untuk mengenai kebutuhan mereka, menyadari kesalahan yang dilakukan, dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk budaya positif di sekolah melalui penerapan disiplin positif yang berdasarkan pada keyakinan bersama yang ditemukan dan disepakati oleh seluruh murid. Yang kedua, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, mendorong motivasi intrinsik peserta didik terhadap penerimaan nilai-nilai kebajikan. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan selama aksi nyata. Yang pertama, menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus meminta izin mengenai rencana menerapkan budaya positif melalui pembentukan keyakinan kelas dan perencanaan sosialisasi kepada rekan sejawat. Yang kedua, menyajikan penjelasan mengenai keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik dan disetujui secara bersama-sama. Yang keempat, mempraktekkan segitiga restitusi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat terkait budaya positif. Yang keenam, mengimplementasikan keyakinan kelas dan prinsip restitusi secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketujuh, guru dan murid melakukan evaluasi bersama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat untuk menetapkan langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 20 Mataram beserta Bapak Wakil dan Ibu Wakil serta Ibu Bapak Guru, dan yang saya hormati pula Ibu Kasubag SMP 20 Mataram beserta stafnya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat serba. Semoga kedua nikmat ini selalu kita syukuri sehingga nantinya ke depan kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak kita, yang telah menunjukkan kita
ke jalan yang lurus, ke jalan yang hak, tiada lain adalah ad-dinul Islam. Ibu, Bapak, Guru, dan kelas sekolah Negeri 20 Mataram, hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 20 Mataram yang susunan acaranya: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Tanya jawab, 5. Penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Fatimah SPD sebagai peserta program Guru Penggerak Angkatan ke-9. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 20 Mataram. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, dan Bapak Ibu urusan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, keafiatan, kesehatan untuk sama-sama mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 20 Mataram. Kemudian selawat dan salam mari tetap kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diseminasi budaya positif di SMP Negeri 20 Mataram, alhamdulillah hari ini kita akan menerima hal-hal apa saja yang menjadi budaya positif, hal-hal apa saja yang mungkin bisa kita diskusikan sebagai sebuah budaya positif. Insya Allah apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini telah memberikan izin dan support semangat yang luar biasa bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Mataram. Kemudian kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru semua yang selama ini telah memberikan dukungan, kerjasama, kolaborasi yang sangat luar biasa kepada saya selama melaksanakan
pelatihan pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktu yang diberikan pagi hari ini. Mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semua diberi kesempatan sehat waktu sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Selain sebagai tugas, di sini memang materi ini sangat bagus untuk kita pelajari bersama dan mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Atas kesabaran Rasulullah, alhamdulillah Islam jaya sampai sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang bisa menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga nanti bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif dari modul 14 pada pelatihan calon guru penggerak. Diawali dengan pertanyaan pemantik. Mari kita kegiatan hari ini itu lebih banyak interaksi. Ya, nanti kita saling berdiskusi. Di sini ada pertanyaannya. Kira-kira setuju tidak nanti? Pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Mari Bapak Ibu guru yang mau mengungkapkan pendapat silahkan untuk mengangkat jari menjawab. Oh, terima kasih. Mari Bu Juni. Ya, langsung saja Bu Juni. Di sini. Oke, langsung di situ aja. Ya, saya setuju dengan 3 pendapat itu. Karena apa? Memang sih kalau yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan cara hukuman yang positif seperti tadi sampah dan lain-lain, itu tidak ya bisa membuat karya kira juga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan. Ya jelas itu memang bisa memotivasi belajar anak. Kegiatan praktek simulasi harus Diangkat pengamat. tolong saya belajar ada sesuatu yang membuat ini konsentrasi gimana? Kalau udah kasih ke saya sangat membutuhkan aja. Sangat membutuhkan. Apa yang bikin hati saya tulus sehingga saya memberikan dengan ini? Kalau ada momen itu di saya. Kalau nggak dapat nanti dipukul suamiku bilang. Ya tadi ini kan kita sepakat bahwa saya ini di dalam kertas ini ada rahasia yang bisa membantu saya sehingga saya memohon Ibu Haja ini supaya diberikan saya karena saya sangat membutuhkan. Itu tadi. Baik, kalau saya lebih begini. Kalau kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari salah, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu berusaha untuk benar sebenarnya. Tapi dalam proses ada kesalahan, itu harus dimaafkan. Begitu juga dengan siswa kita. Ketika hari itu mungkin psikologis anak atau kesiapan anak. Jadi dengan memaafkan itu mungkin antara kedua belah pihak itu saling bersepakat untuk membuat lebih baik. Karena manusia itu memang ada sifat hilaf atau salah gitu. Terima kasih dulu. Benar ya, ini sebenarnya tinggal cara pandang kita ya dalam tadi memegang. Ketika orang yang memang prinsipnya yakin, dia pasti tidak akan mau. Tapi ketika ada pemikiran yang lain, lama-lama dia akan mau membuka. Dan ini setiap pasangan biasanya lain-lain. Kembali tadi apa? Dilihat dari sudut pandangnya. Murid akan lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Itu yang dicari dari
penanganan masalah dengan restitusi. Kemudian bagaimana dengan kata-katanya? Apa yang kamu yakini, nak? Dari kesalahan ini tuh apa? Itu nanti ada kata-kata pemantik yang membuat anak itu nanti bisa menjawab kenapa sih dia melakukan pelanggaran. Kenapa dia di kelas main-main? Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia tidak memakai seragam dan lain sebagainya. Kemudian dan yang paling utama dari kegiatan restitusi nanti, anak akan menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Nanti untuk lebih lanjutnya kalau membutuhkan saya kasih fotokopiannya. Nah, disiplin positif di sini maknanya ya sebenarnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan kadang kita berpikir bahwa disiplin itu ikut aturan. Itu kan gampangnya sehari-hari seperti itu, nggih. Tetapi ternyata di sini disiplin itu sangat luas. Disiplin itu adalah bagaimana kita bisa belajar mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita dengan menggali potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini menurut teori pilihan ya William itu ada bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti kita itu memiliki tujuan dengan apa? Adanya motivasi dalam diri kita. Di sini nanti ada kadang anak itu melakukan sesuatu itu hanya karena untuk menghindari hukuman. Inilah yang dinamakan baru motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, anak melakukan sesuatu hanya karena imbalan. Kayak tadi dari pemantik yang ketiga tadi, karena ada hadiah dari guru saya mau melakukan ini. Ini masih pada motivasi ekstrinsiknya, motivasi luar. Nah, yang kita akan coba dari budaya positif ini bagaimana anak itu muncul dari motivasi dirinya sendiri, yaitu apa? Dengan menghargai dirinya sendiri. Contohnya apa? Kita memakai helm. Kalau motivasi dari luar, pasti yang muncul apa? Biar tidak kena tilang polisi, ya enggak? Tapi kalau motivasi dari diri sendiri, biar saya selamat memakai helm, biar aman, biar tidak kena angin. Itulah yang akan kita bicarakan di pagi hari ini tuh lebih ke tujuannya bagaimana anak nanti bisa disiplin dari dirinya. Yang muncul adalah motivasi intrinsiknya. Hukuman mungkin itu sanksi ya, yang memberikan sanksi bagi siswa yang bermasalah itu dengan cara mendisiplinkan tadi yang itu ada membaca buku atau memberikan hukuman ya, karena kalau hukuman itu takutnya yang sekarang terjadi di guru yang sekarang tuh bersahabatan sama orang tua siswa itu, jadi agak sedikit tidak enak didengar gitu. Kalau yang memberi penghargaan ya setuju, karena dengan adanya penghargaan anak selalu berpacu dalam merasa dirinya ingin lebih maju lagi daripada teman yang lain. Baik. Terima kasih Bu Aca. Itu yang akan kita diskusikan dengan peserta didik kita, akhirnya membentuk yang namanya keyakinan kelas. Contohnya apa keyakinan kelas itu? Menghormati orang lain. Nah, menghormati ini kan banyak sekali cabangnya. Kemudian apa? Belajar. Banyak nanti yang akan kita pelajari. Kemudian ketika keyakinan kelas itu bisa terjadi berjalan dengan lancar, akhirnya akan menimbulkan apa? Lingkungan yang positif pada sekolah. Karena apa? Peserta didik sudah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Ketika lingkungan positif sudah tercipta, sudah membudaya dalam sekolah, yang terakhir pasti akan menimbulkan yang namanya budaya positif di dalam sekolah tersebut. Memang prosesnya butuh panjang, tidak bisa sekedar kita bicara. Kamu pasti punya alasan. Alasanmu apa sih? Nah, kok tadi terlambat? Kok tadi tidak memakai dasi? Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mempraktekkan
segitiga restitusi. Kemudian langkah yang terakhir, setelah terakhir, untuk menjadikan keyakinan di kelas tadi berjalan, kita akan bertanya, keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati gitu. Nah, dari keyakinan kelas itu berarti kan anak sadar bahwa apa? Anak tadi melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ada pencerahan buat kita semua untuk kemajuan sekolah negeri tercinta kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita depankan berbeda dengan teori behavioristik, yaitu teori hukuman dan hadiah. Tetapi apapun itu sebenarnya tergantung dari kondisi. Ada yang efektif dengan cara hukuman, ada yang efektif dengan cara keyakinan, dan ada yang efektif dengan restitusi, tergantung kondisi sebenarnya. Tetapi pendekatan yang sangat humanis itu adalah restitusi tadi. Nah, nanti insya Allah mungkin pada Ibu Fatim, kira-kira dari yang disampaikan ini tentunya ada porsi masing-masing atau secara proporsional. Bagaimana kita memix atau menggabungkan dari hukuman, peraturan, keyakinan, restitusi terhadap regulasi atau aturan atau awik-awik di sekolah. Oleh sebab itu nanti kita minta menurut Ibu Siti Fatimah, apakah sekolah bisa menerapkan yang lainnya secara proporsional atau kita cukup menggunakan restitusi lalu kita mendapatkan sebuah produk dari sebuah, ya kita katakanlah tata tertib sekolah, ya. Nah, kalau kita menggunakan restitusi tadi, alurnya memang sangat panjang, Bapak Ibu, perlu kesabaran. Tapi kadang-kala kita ingin penanganan cepat. Oleh sebab itu mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Pengarah, jangan sampai saya dibilang hanya datang untuk duduk, ya tidak ada proses menganalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Kamu kenapa gugur panggil? Kenapa? Berbicara saat ada guru yang menjelaskan. Terus? Bicara bersama teman. Terus main-main? Bermain. Alhamdulillah. Ibu senang kalian mau mengakui kesalahannya, karena guru sebagai wali kelas tadi kan di belakang.
melihat ketika pengarahan dari Bu Aning setelah kegiatan KBI, Ibu lihat kalian berdua main-main, terus tangannya ada yang memukul, ya kan? Nah, kenapa itu kalian lakukan? Diajak sama temennya. Enggak, kok tadi sampai tangannya mukul begini kenapa? Dulu lihat ada itu fotonya. Mau nanya Oh, mau nanya ke bu guru atau nanya ke temen ngobrol? ke temen. Oh, mau ngobrol makanya sampai dibeginikan. Kan tadi bu guru lihat, nah makanya langsung bu guru panggil kalian karena bu guru sebagai wali kelas bertanggung jawab. Nah, bu guru tahu ya nak ya, namanya kita manusia itu kan tidak sempurna, kadang kita berbuat salah, tetapi alangkah baiknya ketika ada bapak ibu guru yang sedang memberikan pengarahan di depan, itu sikap kalian sebagai murid bagaimana harusnya? Mendengarkan dalam tertib. Terus harapkan ya, jadi besok lagi sikap kalian bagaimana untuk memperbaiki diri ini tadi, nah Lebih tertib. lebih tertib, terus terus Menahan diri biar kebiasaan tidak ngobrol lagi. kemudian kira-kira hati kalian merasa bersalah tidak sama Bu Aning? Bersalah. Terus langkah kalian apa ketika kalian merasa bersalah kepada Bu Aning? Meminta maaf. Meminta maaf, bagus sekali. Akan kalian lakukan kapan itu? Sekarang, baik. Kemudian ketika tadi Bu Guru lihat ke tangan kalian sampai memegang, itu ada enggak yang merasa saya sakit hati atau merasa diganggu, ada enggak dari kalian? Ada. Siapa? Yang merasa terganggu. Nah, ketika kamu merasa terganggu, apa sikapmu nak untuk perbaiki? Ternyata temanmu tadi terganggu. Langkah yang kamu lakukan apa? Meminta maaf. Tepat sekali, itu yang Bu Guru harapkan ya, dari diri kalian sadar ketika berbuat salah harus memperbaiki. Itu yang Bu Guru harapkan, dan itu komitmen kalian untuk nanti minta maaf sama Bu Aning dan besok lagi bersikap lebih baik. Silahkan meminta maaf. Nah, ayo saling minta maaf dulu. Baik-baik ya. Besok lagi harus baik Dan tertib. Oke, sip. Nah, anak Bu Guru. Terima kasih. Setelah ini menghadap Bu Aning. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Agustina, selaku siswa dari wali murid Bu Fatimah. Saya di sini mengungkapkan saya senang atas kelakuan Bu Fatimah ke saya karena membantu untuk saya memperubah diri untuk lebih baik, lebih tertib, lebih disiplin. Nah, saya senang di sini karena saya lebih disiplin dan saya senang. Sekian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk kegiatan budaya positif ini adalah yang pertama, adanya komitmen semua warga sekolah dan orang tua dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan rumah. Yang kedua, sumber daya yang memadai, adanya alokasi sumber daya yang mencukupi baik berupa anggaran, fasilitas, atau teknologi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada budaya positif. Yang ketiga, pelatihan guru, program pelatihan yang mendalam untuk membekali para pendidik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan dan memelihara budaya positif. Adapun pembelajaran yang diperoleh dari aksi nyata ini adalah faktor pendukung. Dukungan dari warga sekolah, baik dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, stakeholder, dan keluarga. Yang kedua, usulan dan ide harapan peserta didik dapat tersalurkan. Dan yang ketiga, harapan tentang kelas impian oleh murid.
Adapun faktor penghambat dari aksi nyata ini adalah yang pertama, adanya perbedaan karakteristik murid yang beragam. Yang kedua, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru membutuhkan proses dan waktu lama. Adapun rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Yang pertama, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan semua pihak terkait demi terciptanya budaya positif. Demikian paparan singkat aksi nyata budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya aksi nyata budaya positif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan murid-murid SMP Negeri 20